KLPFES 2022, satu sinergi bangun negeri. Oke, luar biasa sekali. Sekarang kita akan langsung masuk ke pemaparan dari pemerintah Kabupaten Lamongan nih, Kak. Betul, di sesi ke-7 ini kita akan kedatangan dari Pemkab Lamongan. Namun sebelum itu teman-teman, mohon maaf, saat ini kami sudah tergabung dengan narasumber dari pemerintah Kabupaten Lamongan, Bapak Noval SHMM selaku Subkoordinator Pengadaan dan Pemberhentian ASN. Selamat siang, Bapak. Mohon izin Bapak, suaranya belum terdengar, sepertinya masih di mute Bapak. Sudah kedengaran suara saya? Baik, sudah terdengar jelas. Alhamdulillah, sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat. Oke, luar biasa. Baik, langsung saja kita akan mulai sesi pemaparan. Kepada Bapak, kami silakan untuk memaparkan materi kurang lebih selama 15 menit. Silakan Bapak. Bapak, apakah sudah baik? Kepada Bapak, kami silakan untuk dapat memaparkan materinya. Silakan Bapak. Baik Bapak, silakan Bapak, kami berikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan paparan yang sudah disiapkan ke teman-teman PKN. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat siang buat adik-adik calon lulusan STAN. Diperkenalkan kami dari BKPSDM Kabupaten Lamongan ingin memaparkan mungkin tidak begitu banyak yang bisa kami sampaikan, mungkin sedikit saja. Next man. Kabupaten Lamongan adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, yang ibu kotanya adalah Kabupaten Lamongan. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Gresik di timur, dan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang di sebelah selatan. Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban di sebelah barat. Pusat pemerintahan Kabupaten Lamongan terletak 50 km sebelah barat kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam kawasan metropolitan Surabaya, yaitu Gerbang Kertosusila. Yang dimaksud dengan Gerbang Kertosusila adalah Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Mungkin ini bisa menjadi gambaran sekilas Kabupaten Lamongan.
Kelihatan saya ketawa di sana. Iya. Jadi kita mempresentasikan, mempromosikan, ya untuk menarik karena itu lulusan STAM. Ya. Kesempatan mereka nanti. Ya, saya dilihat di sana. Dari pembinaan orientasi dengan jiwa korsa. Serius. Minum tak? Minum tak? Dilihat sana. Indonesia kan lihat. Masih kelihatan diminum. Indonesia saya lihat ini. Loh, nggak ada suaranya, Man. Man. Sudah selesai. Baik. Mungkin itu sekilas. Halo? Iya, Saya Bapak, dengar suaranya di sana. terdengar. Baik, terdengar, Pak. Baik, mungkin itu yang bisa kami perlihatkan sekilas tentang Lamongan. Lihat tentang Lamongan. Mungkin ada satu kata yang akan bisa dinikmati sama orang-orang yang di luar sana, bahwa Lamongan itu wow, bahwa Lamongan itu Mugilan. Ya, baik, kita lanjutkan untuk presentasi kami. Bisa kita paparkan di sini pendapatan asli Lamongan, asli daerah Lamongan tahun 2022 pendapatan asli daerah Lamongan sekitar 475 miliar 740 264.648, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, ataupun lain-lain daerah yang sah. Dan yang terpenting lagi, pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebanyak 2.490 miliar sekian. Next. Baik, untuk peluang karir bisa adik-adik bisa mungkin menjadi gambaran buat adik-adik lulusan STAN nanti untuk bisa memilih Kabupaten Lamongan sebagai alternatif paling atas. Karena Kabupaten Lamongan mempunyai 3 jurusan, di 3 akuntansi, di 3 kebendaraan negara, dan di 3 manajemen aset. Adapun jabatan-jabatan yang bisa ditempatkan oleh jurusan tersebut, pengelola keuangan, pengelola data rekonsiliasi, pengelola anggaran, verifikator keuangan, pengelola akuntansi, pengelola pengadaan barang dan jasa. Dan untuk kebendaraan daerah, negara, pengelola bahan perencanaan, pengelola gaji, pengelola keuangan. Itu pun manajemen aset, ada pengelola sarana dan prasarana kantor, pengelola data rekonsiliasi, pengelola pemampatan barang milik negara. Untuk rencana penempatan kami ada di 23, ada di beberapa UPD. UPD, ada inspektorat, ada Bapenda, ada BKPSDM, ada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Hubungan Daerah, ada Dinas Pendidikan, dan lain-lain. Sekitar 25 formasi dengan 23 jabatan. Mungkin
menjadi pilihan utama buat adik-adik lulusan STAN nanti. Untuk perlu diketahui bahwa jumlah pegawai di Lamongan ini PNS-nya sekitar 8.085 orang P3K yang sebelumnya kami rekrut dari tahun 2019 sampai 2021. Kami mengangkat P3K sekitar 881, jadi jumlah total ASN di Kabupaten Lamongan 8.966. Itu pun masih banyak kekurangan kami karena berdasarkan anjap UTBK di Kabupaten Lamongan ini sekitar 14.000 sekian. Untuk jenis kelaminnya laki-laki 4.140, perempuan berbanding terbalik atau lebih banyak. Pegawai perempuannya sekitar 4.826. Itu pun untuk jabatan, jenis jabatannya ada struktural, fungsional umum, fungsional pendidikan, kesehatan, fungsional lain-lain. Struktural 742, fungsional umum 1.326, fungsional pendidikan 4.943, fungsional kesehatan 1.504, fungsional lain-lain 451. Di total keseluruhan 8.906. Apalagi tahun-tahun ini kita akan melepas purna PNS banyak sekali. Tahun 2022 aja sekitar 501. 2023 akan lebih banyak lagi. Jadi lambat laun pemerintah Kabupaten Lamongan itu akan banyak sekali kehilangan PNS. Baik, untuk tambahan di luar gaji, karena untuk gaji mungkin secara keseluruhan se-Indonesia itu sama. Untuk penghasilan di Kabupaten Lamongan itu ada TPP namanya. TPP untuk pembagiannya produktivitas 70% dan disiplin 30%. TPP beban kerja diberikan sesuai harga jabatan dan kelas jabatan berdasarkan hasil evaluasi jabatan. TPP beban kerja diterima per bulan. Mungkin itu sekilas gambaran dari kami. Dan untuk tambahan lagi untuk alumni sekolah, mungkin adik-adik bisa menjadi pertimbangan juga, mungkin bisa bisik-bisik atau mencari tahu ke alumni STAN yang sudah ditempatkan di Kabupaten Lamongan sejumlah 7 orang, jadi mungkin bisa jadi pertimbangan, bisa bertanya-tanya Lamongan seperti apa sih, lingkungan Lamongan seperti apa sih. Jadi itu mungkin jadi pertimbangan buat adik-adik menjadikan Lamongan ini sebuah pilihan. Untuk alumni itu sendiri di BPKAD ada 3 orang, di Bapenda ada 2 orang, Dinas Perhubungan ada 1 orang, dan Inspektorat ada 1 orang. Mungkin sekian dari kami yang sangat singkat ini. Kami ucapkan terima kasih, mungkin menjadi pilihan adik-adik semuanya, bahwa Lamongan ini adalah Lamongan kota yang indah, kota yang menjadi tujuan adik-adik alumni STAN. Itu aja, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak atas pemaparan materinya, begitu luar biasa ya dan informatif sekali. Betul. Dan saat ini kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab karena melihat antusias dari teman-teman begitu luar biasa. Jadi langsung saja, untuk teman-teman yang ingin bertanya dapat mengaktifkan fitur raise hand untuk kemudian dapat bertanya langsung dengan narasumber. Baik Bapak, sudah masuk satu pertanyaan dari teman-teman PKN STAN terkait dengan bagaimanakah pola mutasi dan juga jenjang karir di pemerintah Kabupaten Lamongan. Silakan Bapak bisa langsung dijelaskan.
Untuk pola mutasi sendiri itu berdasarkan kebutuhan, dan untuk mutasi dan karir itu nanti itu tergantung berdasarkan jabatan, kompetensi, atau pangkat dan kompetensi itu sendiri. Bagaimana? Apa sudah puas dengan jawaban saya? Bapak. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin izin Bapak, ini ada pertanyaan kedua, karena kan teman-teman PKN seperti yang Bapak ketahui itu sangat antusias dan Betul. ambisius untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, Bapak. Jadi banyak memang yang ingin bertanya, apakah di Pemkab Lamongan itu memfasilitasi untuk kesempatan melanjutkan tugas belajar atau izin belajar, Pak? Apakah memang sudah dianggarkan untuk tugas belajar atau izin belajar, atau diperkenankan nggak Pak untuk mengikuti tugas belajar di penyedia yang lain seperti misalnya PKN STAN atau misalnya STAR BPKP seperti itu, Bapak? Untuk Lamongan sendiri semua kami fasilitasi, dan ada beberapa pegawai ASN yang di Lamongan sedang mengikuti tugas belajar. Selain itu juga ada yang mengikuti izin belajar. Dan untuk anggaran sendiri tiap tahun untuk Kabupaten Lamongan dianggarkan karena ada beberapa yang didapat dari tugas belajar itu sendiri, bisa dari Bappenas, bisa dari STAN juga bisa. Untuk tugas belajar sendiri itu memang kami anggarkan, dan itu sangat didukung sekali oleh pemerintah Kabupaten Lamongan. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Yang penting memenuhi syarat, kemudian apabila sudah memenuhi syarat baru diperkenankan untuk ikut tugas atau izin belajar ya Bapak ya? Betul. Baik. Terima kasih banyak Bapak atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan ke Bapak. Juga terima kasih juga atas paparan dan waktu Bapak yang diluangkan untuk mengikuti acara pada siang hari ini. Namun sebelum menutup sesi ke-7 pada hari ini, kami mohon izin kepada Bapak untuk menyampaikan 1 atau 2 patah kata untuk bisa menjadi closing statement supaya bisa lebih menarik lagi teman-teman lulusan PKN untuk memilih Pemkab Lamongan. Silakan Bapak. Baik, untuk para calon alumni STAN yang akan memilih daerah-daerah tujuan, satu yang harus adik-adik ketahui bahwa Lamongan itu benar-benar kota tujuan. Lamongan itu kota tanpa macet. Lamongan itu kota yang dekat dengan metropolitan. Lamongan itu biaya hidupnya sangat murah sekali. Lamongan adalah kota soto, dan Lamongan adalah Megilan. Maksud kami Megilan di sini adalah hebat. Itu aja. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bapak sudah bersedia untuk memaparkan informasi dan juga telah bersedia untuk hadir dalam acara KLP Fest hari ini. Untuk selanjutnya, apabila Bapak akan ada kegiatan yang lain, boleh Pak, silakan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sesi ke-7 sudah berakhir dari Pemkab Lamongan, dan kita masih akan lanjut di 4-5 sesi ke depan. Saya tidak menghitung. Namun untuk sesi selanjutnya nanti akan ada paparan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian setelah break berikut.